Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Imaji Studio. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita tentang solo leveling. Dan di episode sebelumnya atau di video sebelumnya, cerita berakhir ketika Jinwo mengetahui arti dari perintah pertama. Oke, kalau begitu langsung aja kita lanjut ceritanya. Saat Jinwo telah mengetahui arti dari perintah pertama, tiba-tiba Jinwo berteriak, "Semuanya!" Semua hunter memutar kepala mereka ke arah Jinwo. "Kalian harus membungkuk di depan patung itu. Kalian harus bersujud." Para hunter memiringkan kepalanya dengan bingung. "Hah? Membungkuk? Membungkuk pada benda itu?" Para hunter saling memandang dan mulai mengutuk Jinwo. "Sialan, apa yang kau katakan? Kau pikir bisa mengatakan hal seperti itu dalam situasi seperti ini? Kau bercanda? Kau pikir itu lucu? Apa kau sudah gila, Sung Jinwo?" Ucap Tuan Kim. Dia malah mengutuk Jinwo. "Sepertinya aku salah menilaimu. Jika aku bisa pergi ke tempatmu berdiri, akan kuludahi mukamu." Itulah apa yang dikatakan Tuan Kim pada Jinwo. Jinwo menggigit bibirnya. Dia berpikir, memang salah meminta mereka untuk membungkuk pada patung itu. Itu hanya akan mengundang kemarahan mereka. Dan benar saja, mereka marah padaku. Tidak ada bukti kuat untuk dugaan ini. Itu hanya firasat. Seorang tak dapat dengan mudah menjelaskan atau mengungkapkan apa yang mereka rasakan melalui naluri. Saat Jinwo kehilangan kata-kata, tak bisa berbicara, seseorang berteriak, "Aku akan melakukannya." Suara itu datang dari belakang Jinwo. Mata para hunter menoleh ke arah pimpinan raid yang sedang berbicara. "Tuan Song, kamu akan membungkuk di depan patung sialan itu?" Ketika hunter berbicara dengan bingung, Tuan Song berbalik dan menatap mata Jinwo. "Apa yang kamu temukan?" Jinwo menggelengkan kepalanya. "Hanya firasat," jawab Jinwo. "Ya, untuk saat ini aku mengerti," ucap Tuan Song. Insting Jinwo membuat 11 dari mereka masih hidup. Ya, 10 setelah kematian hunter bertipe tank tadi. Dengan demikian, apakah tak layak untuk mencoba menaruh kepercayaan padanya? Inilah yang diyakini Tuan Song. Saat pemimpin raid membungkuk di depan patung raksasa, suasana di udara menjadi suram. "Kamu benar-benar melakukannya?" ucap salah satu hunter. Mengambil keuntungan dari kesempatan yang diberikan Tuan Song, Jinwo mulai angkat bicara. "Tolong, membungkuklah di hadapan patung itu. Ini mungkin satu-satunya cara kita bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Hidup. Pergi hidup-hidup dari sini. Ungkapan itu sampai ke telinga orang lain dengan berat. Pergi dari sini hidup-hidup? Kita bisa keluar dari sini hanya dengan membungkuk di depan benda itu, ucap salah satu hunter. Satu demi satu para hunter yang ragu-ragu mulai membungkuk di depan patung itu, menirukan adegan seperti sedang memuja atau bersujud. Akhirnya bahkan Tuan Kim yang marah juga mengambil posisi membungkuk di depan patung. Tapi tak ada tanggapan dari patung itu. Kedua mata masih bersinar dengan cahaya merah tua menakutkan. Jinwo mulai merasa ketakutan. Jantungnya berdebar kencang, seperti tenggelam ke dalam perutnya. "Apa aku salah?" gumam Jinwo, dan pandangannya beralih ke Nonali di sisinya. Dia masih berbaring di tanah dengan tangan menutupi kepalanya. Ya, itu bukan posisi membungkuk, tapi dia ketakutan. Jinwo menghela napas. Dengan lembut Jinwo meraih tangan Nonali. Tapi Nonali terkejut, menatapnya seperti mangsa yang ketakutan. Dia mengangguk tanpa kata-kata padanya, lalu melepaskan tangannya.
Perlahan Jinwo membantu Nonali mengambil posisi membungkuk di hadapan patung itu. Ini seharusnya sudah, gumam Jinwo. Lalu Jinwo menghadap patung itu berlutut, lalu meletakkan tangannya di tanah dan perlahan menundukkan kepalanya. Dan terjadi perubahan. Oh! Para hunter yang memperhatikan mulai membuat keributan. Patung! Semuanya lihat patungnya! Matanya! Cahaya merah menghiasi mata patung itu memudar. Apa? Ini benar-benar berfungsi? Ucap para hunter lainnya. Dan benar, dengan begitu saja, cahaya itu benar-benar menghilang dari mata patung itu. Para hunter pun bersorak serempak. Cahayanya menghilang, kita selamat, teriak para hunter. Para hunter yang bersemangat bangkit dari tempat mereka dan bersorak. Tapi, patung itu tak bereaksi apapun. Jinwo yang mengikuti mereka menghela napas lega. Seperti yang sudah ia tebak, ruangan ini beroperasi sesuai dengan perangkat atau peraturan dan ketentuan. Seperti halnya permainan. Jika itu benar, permainan ini belum berakhir. Ada 2 perintah lagi. Peraturan kedua, puji Tuhan. Peraturan ketiga, buktikan imanmu. Tiba-tiba dengan gemuruh yang dalam dan seluruh ruangan mulai bergetar. Ekspresi Jinwo menegang. Seperti yang aku pikirkan, gumam Jinwo. Tebakannya memang benar, ini belum berakhir. Tubuh besar patung dewa itu perlahan-lahan bangkit dari tempat duduk. Para hunter yang merayakan bersama-sama dengan air mata kegembiraan membeku. Apa? Bukankah semuanya sudah berakhir? Tidak, tak mungkin. Membeku karena ketakutan. Para hunter tak bisa berkata-kata. Wajah mereka dipenuhi teror keputusasaan. Tidak. Tuh mengambil posisi berdiri dan melihat sekelilingnya, mengamati sekelilingnya, dan lalu mulai berjalan menuju para hunter. Dengan setiap langkah yang diambil, patung itu mengguncang seluruh dungeon. Sosoknya yang besar sedemikian rupa hingga kepalanya hampir mencapai langit-langit. Hei, Jinwo, apa yang harus kita lakukan? Para hunter yang mengutuk Jinwo beberapa saat yang lalu sekarang memandang ke arahnya untuk berharap. Apakah ada hal lain yang harus kita lakukan? Katakan sesuatu. Bahkan sebagai orang dewasa, wajah para hunter berada di ambang kehancuran. Tapi mereka memandang Jinwo sebagai satu-satunya harapan mereka yang tersisa. Jinwo dengan hati-hati membantu Nonali yang membeku ketakutan berdiri, dan dia menjelaskan perintah kedua. Dikatakan dalam perintah kedua, pujilah Tuhan, itu adalah petunjuk yang kita miliki. Itu? Kim berbicara dengan sadar. Itu tertulis di patung tadi kan? Yang membawa tulisan tadi kan? Itu benar, kata Jinwo. Puji Tuhan, buktikan imanmu. Kita harus memenuhi ketiga perintah itu. Kata-kata Jinwo dipenuhi dengan kata-kata itulah yang keluar dari mulut Jinwo di saat terdesak ini. Dengan satu langkah terakhir, patung besar itu sudah tiba di depan kelompok mereka. Bayangannya yang besar menutupi para hunter yang wajahnya mulai pucat. Aku akan berusaha. Salah satu hunter merupakan pemuda pemalu melangkah maju. Hei, apa yang akan kau coba lakukan? Aku bagian dari paduan suara gerejaku. Jika itu pujian, aku yakin akan hal itu. Pemuda itu menjawab Tuan Kim sambil berjalan menuju patung dewa. Ketika dia mendekati patung itu, dia menarik napas dalam-dalam dan mulai bernyanyi.
Saat aku berjalan ke Tuhan, suara merdunya berdering di seluruh ruangan. Tolong tenangkan aku dan berikan aku berkat-Mu. Itulah lirik di nyanyiannya itu. Patung berhenti di depannya. Para hunter tersentak kaget dan kagum, seolah puas dengan lagu itu. Patung itu berdiri tanpa bergerak. Semua suara lain di ruangan itu menghilang. Hanya suara pemuda itu yang terdengar di ruangan itu. Mendapat keberanian dari hasil yang terlihat, hunter itu memperkuat suaranya dan terus bernyanyi. Di tengah para hunter yang penuh dengan harap, Jinwo tak bisa menghilangkan perasaan gelisahnya. Perasaan jika mereka akan kehilangan sesuatu. Tidak, ini semua salah. Dia terus mengulangi pikiran itu di kepalanya. Ruangan ini memiliki seperangkat aturan mereka sendiri. Saat ini, hunter muda itu mengikuti aturan agama Kristen, bukan ruangan ini. Tapi syukurlah, patung itu tidak bergerak. Mungkin ini cukup untuk memenuhi persyaratannya. Jinwo memiringkan kepalanya. Alasan mengapa dia tak berhenti bernyanyi adalah karena dia tak bisa memikirkan cara lain untuk menghentikan patung itu. Tiba-tiba, sebuah suara keras mengabaikan nyanyiannya, diikuti dengan teriak. Ketika patung itu mengangkat kakinya lagi, sisa-sisa tubuh dari hunter yang bernyanyi itu jatuh dari kakinya. Para hunter lain mulai berteriak juga. Wajah patung yang sebelumnya tanpa emosi sekarang dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Dia marah, lari. Para hunter itu pun dengan cepat berlari menjauh dari patung itu. Ya, teriakan demi teriakan mulai terdengar. Setelah kehilangan semua pemikiran dan alasan, setelah melihat pria muda itu dihancurkan di bawah kaki patung itu, ada seorang hunter wanita yang berdiri di tempatnya dan berteriak. Zia, gumam Jinwo. Jinwo yang berlari dengan nonali di dekapannya dengan cepat berbalik untuk mencoba membantunya. Tapi dihalangi oleh Tuan Song. Tuan Song, itu sudah terlambat Jinwo, jawab Tuan Song. Seperti menampar lalat, patung itu membanting tangannya di atas hunter wanita itu. Jinwo berbalik. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, yang tak tahan untuk dia saksikan. Kita tak bisa berlama-lama di sini. Apa kamu mencoba untuk membunuh wanita muda itu juga? Atas teguran Tuan Song, Jinwo tersentak kembali. Tuan Song benar, gumam Jinwo. Jinwo berlari dengan giginya yang terkatup. Dengan mata terpejam, nonali berpegangan pada Jinwo saat mereka berlari. Mari kita berpisah, ucap Tuan Song. Baik, jawab Jinwo. Mengetahui jika berlari bersama membuat mereka menjadi target yang lebih mudah, Jinwo dan Tuan Song berpisah satu sama lain, mencoba menjaga jarak terbesar antara dirinya dan patung. Jinwo berlari menuju tempat di antara dinding. Dia melihat seorang hunter yang bernama Tuan Park sudah ada di sana. Dia berlari sekuat tenaga. Tuan Park tahu ada lebih banyak hal yang harus ia pikirkan di hidupnya. Gambaran keluarganya tercermin di atas matanya yang berlinang air mata. Patungnya yang tampak seperti ayahnya, istrinya dengan anak keduanya. Tuan Park tak sanggup untuk mati di tempat seperti ini. Tapi Tuan Park mampu mencapai dinding lebih cepat dari hunter lainnya. Belah napas terdengar dari Tuan Park. Tiba-tiba Tuan Kim yang berteman dengan Tuan Park itu berteriak pada Tuan Park terengah-engah. Park! Mendengar suara yang dikenalnya, dia berbalik melihat ke arah Tuan Kim. Gumamnya. Kim menunjuk ke punggung Park dan berteriak, berbalik, pergilah. Dan sesuatu yang tajam melintas dari belakang kepalanya. Dan cerita berakhir sampai di sini. Kita akhiri dulu ceritanya sampai di sini. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya.
Bye-bye.